Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik hari ini dengan jurnal yang saya pilih sebagai referensi saya, yaitu Molecules dengan akreditasinya adalah Q1. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang reduksi elektrokimia N-oksida alkaloid yang terdeteksi melalui spektrometri. Jadi, alkaloid N-oksida itu direduksi mudah pada elektroda berbasis merkuri. Jadi, pola reduksi dapat berupa dua tahap atau dua puncak dan juga satu tahap atau satu puncak yang tergantung dengan jenis alkaloidnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mekanisme dua tahap. Jadi pada tahap pertama itu terjadi transfer elektron tunggal yang menghasilkan terbentuknya kation radikal amina dan juga ion hidroksida. Lalu pada tahap kedua, yaitu transfer elektron kedua, itu menghasilkan alkaloid asli ataupun amina yang diamati pada atropin N-oksida dan nevopan N-oksida. Untuk mekanisme satu tahap itu melibatkan satu elektron dan juga satu proton, yang mana hasilnya itu terbentuk turunan hidroksilamin. Turunan ini kemudian kembali ke alkaloid asli melalui protonasi dalam suasana asam yang diamati pada nikotin N-oksida dan platifilin N-oksida. Elektrolis ini jangka panjang yaitu selama 6 jam 20 pm dengan elektrodanya itu merkuri makro. Lalu sinyal N-oksidanya itu bakal hilang setelah 6 jam dan menunjukkan reduksi sempurna, di mana spektrometri massa itu membuktikan konveksi N-oksida hingga alkaloid induk dengan perbandingan M/Z yang sesuai dengan hilangnya gugus oksida. Nah, di sini saya menotis satu hal, yaitu pada proses satu tahap yang melibatkan satu elektron dan satu proton itu tidak terdeteksi dalam kondisi voltammetri. Tapi voltammetri ini yaitu mekanisme reduksi alkaloid N-oksida pada permukaan elektroda merkuri itu juga telah dikonfirmasi tapi tidak terdeteksi. Tapi hal ini sudah terdeteksi melalui spektrometri massa bahkan untuk pertama kalinya. Jika dikatakan voltammetri ini sudah dikonfirmasi, itu berarti sudah pernah diamati. Jadi timbul pertanyaan dari saya, jika reduksi elektrokimia N-oksida alkaloid ini sudah diamati dengan voltammetri, mengapa baru sekarang bisa dibuktikan dengan spektrometri massa tentang reduksi elektrokimia N-oksida alkaloid ini? Lalu hal tersebut saya tanyakan kepada AI dan ini adalah jawaban dari AI. Yang pertama itu keterbatasan instrumen masa lalu, perkembangan teknik ionisasi, dan kopling dengan elektrokimia. Jadi di sini saya tertarik dengan yang kopling dengan elektrokimia yang menyatakan bahwa sekarang itu ada electrochemistry coupled with mass spectrometry, sehingga reaksi reduksi itu dapat dilakukan. Lalu saya pun mencari jurnal perbandingan sebagai referensi jawaban dari AI ini, dan saya mendapatkan jurnal ini, dan ini adalah hasil dari akreditas dari jurnal yang saya cari, yaitu Q1. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa elektrokimia ini memang berdasarkan spektrometri massa itu telah menjadi alat penting untuk mempelajari reaksi elektrokimia. Hal ini memberikan bukti kunci untuk menjelaskan mekanisme reaksi dengan menangkap dan mengidentifikasi zat antara reaksi reaktif. Lalu saya mencari jurnal kembali sebagai tambahan ataupun perbandingan saya, tapi ini untuk bagian yang voltammetri. Ini adalah jurnal yang saya pakai. Lalu ini adalah akreditas dari jurnal ini, yaitu Q2. Jadi di sini dikatakan bahwa voltammetri ini yang pertama itu butuh teknik pelengkap seperti HPLC, enzim, dan speaking yang digunakan sebagai metode pelengkap. Lalu voltammetri ini potensi oksidasi yang sama itu seringkali tumpang tindih satu sama lain ketika diukur. Lalu voltammetri ini itu teknik yang ampuh untuk menyelidiki kinetika dan mekanisme proses elektrokimia. Tapi teknik ini terbatas karena
sensitivitas deteksi analit yang lebih rendah. Alasan saya membawa materi ini itu karena penjelasan mekanisme reduksi menggunakan metode elektrokimia bersama dengan spektrometri massa merupakan langkah maju yang signifikan dalam mengungkapkan metabolisme dan jalur degradasi alkaloid. Pemahaman tentang perilaku elektrokimia dan oksidasi alkaloid pada permukaan elektroda memberikan wawasan tentang reaksi potensial dalam organisme hidup. Penelitian ini krusial untuk memahami nasib dan efek alkaloid, serta memiliki implikasi bagi studi metabolisme obat dan juga toksisitas.